Subhanallah
لله الذي جعل طلب العلم النافع في هذه الحياة من أقوى الوسائل لتلك السعادة الأبدية. اللهم أدم صلواتك وسلامك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد، من جعله مفتاحا لنا معشر أهل الإسلام، مفتاحا لتلك العطايا الأخروية، وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين هم الأسوة والقدوة، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا، اللهم إنا نسألك عملا متقبلا. Berikan kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat, anugerahkan kepada kami ya Allah rezeki yang halal serta berkah, dan jadikanlah ya Allah semua rangkaian amalan kami termasuk amalan yang makbul yang Engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, seluruh jajaran takmir dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan terus mendapatkan nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat kemudahan untuk melakukan amal-amal yang diridai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan hikmah dari kitab Al-Hikam yang ke-183. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa termasuk hal terpenting seseorang itu untuk mengetahui fadilah dan kelebihan mencari ilmu. Banyak sekali di dalam ayat suci Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal yastawi, apakah sama? Alladzina ya'lamuna, orang-orang yang berilmu, dengan walladzina la ya'lamuna, orang-orang yang tidak punya ilmu. Jawabannya tidak sama. Hal itu menunjukkan makna istifham. Jadi Allah Ta'ala itu takut. Cuma ini sedikit ilmu, segala bentuk pertanyaan yang ada di dalam Al-Quran yang datang dari Allah itu menunjukkan makna majaz. Artinya majaz, Allah Ta'ala etok tidak tahu. Ya. Sebab ketika orang bertanya itu kan menunjukkan orangnya tidak tahu. Dan itu pertanyaan diawali dengan hal, apakah, ya? Dan tidak mungkin Allah Ta'ala itu berlentas. Innallaha alimun bikulli syai'. Makanya kalau ada pertanyaan semacam ini itu maaf etok Allah Ta'ala tidak tahu. Jawabannya bagaimana? Tidak sama. Namanya istifham di makna nafi. Tidak sama, tidak.
memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu sungguh sangat jauh perbedaannya. Alhamdulillah. Mula kali panjenengan ini kita kira insyaallah tetes tiang-tiang ingkang alim amin. Kita sakit tiang-tiang ingkang ngertos. Mudah-mudahan sang anak turunan kita, dan semoga terus Allah Ta'ala berikan umur yang panjang kepada kita sehingga bisa terus menerus mengambil daripada warisan yang diwariskan oleh para anbiya, para mursalin kepada para umatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm. Makhluk di dunia ini sing paling utama, paling dicintai oleh Allah, paling berkualitas segala-galanya adalah golongan para nabi dan para rasul. Bahkan kedudukan para nabi dan para rasul itu di atas kedudukan daripada para malaikat. Monggo. Nah, oke. Kalau kita sudah mengetahui bahwa makhluk yang paling utama, ciptaan yang paling utama yaitu para anbiya, para mursalin, berarti apa yang dimiliki mereka adalah hal yang paling utama dan yang paling dicintai oleh Allah. Ternyata sesuatu yang beliau miliki telah diwariskan kepada siapa? Para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Al-ulama warathatul anbiya. Orang-orang alim itu adalah pewaris para nabi. Terus tiang-tiang yang mewarisi para anbiya itu ternyata orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang senang hadir majelis. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para anbiya tidak mewariskan berupa dinar atau dirham, tidak. Wa innama warrathul ilm. Para anbiya mewariskan sebuah ilmu. Beruntung bagi kita semuanya di dunia ini setelah wafatnya para anbiya, para mursalin, diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk mengambil sebagian daripada warisan para nabi dan para rasul. Dari ini keterangan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun tashfa' yaumal qiyamah." Ada 3 golongan di hari kiamat dikasih kebebasan oleh Allah memberikan syafaat. Berikan apa? Pertolongan kepada siapapun yang dikehendaki. Al-Anbiya ini nomor pertama. Terus para anbiya, para rasul itu memberikan syafaat kepada yang beliau kehendaki, khususnya umatnya. Setelah para anbiya, al-ulama. Baru setelah al-ulama, asyuhada. Yang kedua, para ulama, orang-orang yang senang ngaji, yang dikasih oleh Allah Ta'ala ilmu agama, ditaruh sebelum para syuhada. Nomor 2, setelah Nabi Rasul, kemudian para ulama. Menunjukkan kemuliaan dan keagungan derajat orang-orang yang memiliki ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang berkah, yang manfaat, dan mudah-mudahan majelis taklim kita tambah berkah, tambah berkah, tambah berkah dengan dihadiri
para ulama-ulama kita, jajaran takmir masjid mushola sekitar kita. Semoga majelis taklim ini menambah jalinan ukhuwah silaturahmi antar umat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan ketemu di dunia, ketemu di alam barzah, dan kelak nanti gabung bersama di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Monggo ya Hasan kita baca rata-rata sejenak 20 menitan insyaallah. Setelah itu kita sambung 2 pertanyaan yang masih tersisa via WhatsApp. Mungkin sisa ada waktu, kalau ada sisa waktu insyaallah bisa kita buka pertanyaan. Monggo dulu. Bismillah. Hikmah yang ke-183. Ini kapan hikmahnya? Masih kakak 200 sekian. Pelan-pelan, semoga bisa istiqamah dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu kalamin yabruz wa alayhi kiswatul qalbi alladhi minhu barz. Monggo kita perhatikan pelan-pelan. Kullu kalamin, setiap ucapan, setiap ucapan, ia beruzu yang keluar dari mana? Lisan. Nasihat masuk ucapan, keluar berbicara masuk juga doa. Pokoknya segala ucapan yang keluar dari lisan itu tergantung dari mana timbulnya ucapan tersebut. Dari mana? Dari hati. Bahwasanya segala ucapan yang kita dengarkan, baik secara langsung atau ucapan yang kita dengarkan dari ulama-ulama membaca kitabnya orang-orang dahulu, atau bahkan zaman sekarang karena zaman sudah milenial, tulisan-tulisan dari tangan orang-orang tertentu yang kita baca itu sesuai daripada wadah dari mana ucapan tersebut keluar. Yang dimaksud adalah hati. Terus al-lisan turjumanul qalbi. Lisan ini penyambung dari apa yang ada pada hati. Jadi hati ini di dalamnya terdapat sesuatu yang bisa dikeluarkan sehingga sampai kepada orang lain. Itu Allah Ta'ala ciptakan sarana untuk mengeluarkan isi hati berupa lisan.
Sehingga lisan dikatakan turjumanul qalb, penterjemah dari apa yang ada di dalam isi hati. Kita panggil seseorang cinta kepada jenengan, perlu bukti. Apa buktinya? Ucapan I love you, aku cinta kamu. Oke, dan seterusnya. Nah, sing tetes pembahasan ini, apakah setiap ucapan itu berpengaruh untuk yang mendengarkan? Sakit diterima, bisa merubah, bisa menjadikan pitutur ingkang sahih kembali. Isinya apa di dalam hati? Nek wadah kotor berarti isine. Nek wadah ini kotor berarti isine kotor. Berarti isi sesuatu tergantung daripada wadahnya. Oke, ikut serta. Nek wadah ini kotor, boten dibersihake, ditambahi tambah kotor, ditambahi tambah kotor. Ucapan walaupun keluar seperti apa tidak akan efek, sebab ucapan itu membawa kotor. Karena ulama-ulama itu subhanallah, kadang-kadang dereng mituturi itu sudah banyak sekali orang bertahu. Ada tarbiyah bil maqal, ada tarbiyah bil hal. Ada itu mendidik seseorang, ada dengan cara ucapan. Ada juga mendidik seseorang dengan cara hal. Apa hal itu? Tingkah dan perbuatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjernihkan hati kita, membersihkan hati kita, sehingga harapan kita setiap nasihat yang kita keluarkan untuk istri kita bermanfaat, nasihat yang kita keluarkan untuk anak-anak kita bermanfaat, nasihat yang kita berikan kepada orang sekeliling kita bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Di zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad SAW, ada salah satu orang datang kepada Rasul dengan mengatakan, ya Rasulullah, kula niki Islam, cuma kula niki tesih remen zina. Aku muslim, cuma pergaulan kecil aku. Saya nggak bisa menghinakan. Bagaimana caranya? Saya ini muslim, cuma saya masih suka berbuat zina. Itu kan problem. Ya Allah, cara mengatasi. Didengarkan oleh Nabi, ya. Kemudian Nabi mendekati orang tersebut, lalu dikatakan, mengatakan kepada orang tersebut, Rasul tidak marah, karena hatinya belum tersentuh dengan hidayah dan belum tahu apa itu efek samping zina. Itu kan benar. Ketika ada orang salah, jangan langsung disalahkan. Mungkin dia tidak tahu. Makanya terjadi hadis sebelum saya ceritakan itu lanjutannya. Ma wudi'ar rifqu fi syai'in
zana. Segala sesuatu itu kalau dikerjakan dengan lemah lembut mesti hasilnya sama. Tapi gerakan hasilnya nggak boleh. Kopi contohnya langsung di logo kayak tadi sedih ambil buah demikian apa? Kita mau paham ya? Nah, urusan kopi paham ya? Mau diarifku fi syai'in illa zana. Mau menghadapi istri, menghadapi anak, tenang. Sing lembut, perlu dengan trik dan teori. Ya. Kemungkinan tidak tahu, kemungkinan tidak paham, perlu dikasih tahu. Jadi contohnya Rasulullah kemudian memerintahkan kamu dia untuk dekat-dekat. Rasulullah tahu kalau seandainya ibumu dizina sama orang gimana? Terima. Oh, siapa itu ya Rasulullah? Siapa itu? Siapa itu? Aku ingin tahu orangnya. Oh. Jadi Rasulullah pakai sistem caranya untuk berpikir. Oke, dari itu. Oke. Kalau anak gadismu dizina, mau? Siapa itu? Saya nggak itu. Siapa orangnya? Saya nggak suka. Kalau seandainya saudari perempuanmu dizina orang, kamu itu? Ya Rasulullah, siapa dari kalangan manusia yang rela ibunya dizinai orang, anaknya perempuan dizinai orang, saudari perempuan dizinai orang? Nggak ada yang begitu. Lalu kemudian Rasulullah mendatangkan kata-kata yang mengetuk pintu hati. Begitu pula orang lain. Begitu pula orang lain. Kalau ada seseorang berbuat ini hal mesti buatan ibu seseorang, anak perempuan seseorang, saudari perempuan saudari perempuan. Lalu kemudian tangan Rasulullah diletakkan ke dada fulan tersebut sambil didoakan. Subhanallah. Tadi keluar dalam hatinya punya rasa cinta dengan perzinahan. Tadi datang masuk. Setelah keluar tiada sesuatu kemaksiatan yang paling dibenci melebihi daripada perzinahan. Otomatis. Enggak perlu beberapa hari. Beberapa saat bisa merubah keadaan cinta maksiat berubah menjadi cinta taat. Itu tulis gampang. Demek tangan itu beri sengaja Pak. Ya mungkin. Kalau ucapan itu gampang, ucapan bisa ditiru, ngapal bisa. Niru fulan bisa. Tapi bagaimana ucapan yang kita berikan kepada orang lain itu keluarnya dengan nur cahaya. Jadi nyentrong tenggene hati ini sing dikasih pitutur, entah itu istri, entah itu anak, ini penting loh. Nah, nur itu hanya bisa keluar kalau hatinya bercahaya. Nah, kalau hatinya isinya dengki, hasud, muling-muling, isini dengki, isini sombong, isini hasud, kemaksiatan yang ada dalam hati itu melekat. Bagaimana ketika ucapan keluar itu bisa membawa yang namanya cahaya? Semoga hati kita dijernihkan oleh Allah. Semoga hati kita dibersihkan oleh Allah, sehingga ucapan-ucapan yang kita keluarkan membawa pintu-pintu keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Zaman dahulu ada orang buta. Ada orang buta masuk ke dalam perpustakaan kitab. Kemudian orang lain berkata kepada dia, tolong ambilin kitab yang menurut kamu manfaat. Yang buta
Diambil kitab 1, 2, 3 sampai tumpukan kitab. Setelah dikumpulkan, dicek, ternyata semua itu kitabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi. Sehingga dari kumpulan kitab Riyadhus Shalihin, sehingga dari kitab Aminipun Al-Adhkar, sehingga dari kitab Fatah. Padahal buta itu kan nggak bisa melihat. Tapi setiap kitab diambil. Beberapa kitab ternyata dicek semuanya karangan Imam. Kata tulisan tapi bermanfaat. Kata karangan tapi bermanfaat. Maaf, kata majelis taklim, kata pengawasan, tapi na'udzubillah hasilnya sulit untuk merubah. Mudah-mudahan masih kita dijaga oleh Allah, masih taklim kita diberkahi oleh Allah dengan barokahnya tawassul untuk para aulia, para ulama, dengan kehadiran seluruh jajaran takmir untuk menjalin ukhuwah insyaallah tambah berkah, tambah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ditanya, kok bisa Bapak memilih kitab-kitab ini dengan semuanya kitab yang Bapak pilih karena Imam Nawawi? Jawaban beliau, iya, karena ada pancaran khusus yang keluar dari kitab. Pancaran khusus, sehingga pancaran khusus berupa cahaya itu membuat saya untuk memilih kitab ini. Subhanallah, itu menunjukkan keikhlasannya pengarang dan menunjukkan keikhlasannya Imam Nawawi radhiyallahu anhu, sehingga tidak ada satu pondok pun di dunia ini pasti di dalamnya ada kitabnya Imam Nawawi. Mudah-mudahan majelis taklim kita tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Yang bisa kita ambil kesimpulan di sini, ayo kita jadikan ucapan kita di dalam rumah tangga kita benar-benar termasuk ucapan yang bisa merubah suatu keadaan. Amin. Amin. Istri kita mudah mendengarkan, anak-anak kita mudah menerima. Caranya bagaimana? Jangan fokus dengan lafal, tapi kita kembali perhatikan hati kita masing-masing. Hadirkan hati kita ketika tahajud. Hadirkan hati kita ketika baca Quran. Hadirkan hati kita ketika hadir majelis taklim, dengan harapan mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah, dijernihkan oleh Allah Ta'ala, sehingga ketika kita masuk ke dalam rumah kita, maka ucapan kita akan memberikan suatu perubahan dengan perubahan yang diridhai oleh Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Guru saya dari Habib Umar itu cerita, pendidikan dulu itu beda dengan pendidikan sekarang. Pendidikan dulu itu santri datang membaca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal baru. Ya ini ngomong, ya nak pasal baru. Lanjut ngomong. Furudul wudu sittatun. Fardul wudu ada 6. Ya, fardul wudu ada 6. Tanpa disyarat. Tapi keluar dari majelis taklim, subhanallah, nggak dari pemahaman yang sangat luar biasa, nggak dari aneka ragam bentuk keilmuan yang sangat luar biasa. Sadar itu. Buatan kelas, bukan ada diterangkan aku masih. Nah gitu. Ternyata apa? Ternyata ada bluetooth khusus. Pentransferan khusus dari seorang guru kepada seorang santri melalui apa? Doa dan tahajud. Itu nama betul. Nah perlu diriakai. Napa? Dinirakati jamaah.
Nirakati santri, nirakati anak dan istri-istri, ditirakati. Entah itu dengan puasa, entah itu dengan tahajud, entah itu dengan hadir majelis taklim semacam ini, entah apa mawon sing jelas firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Upaya kita insyaallah tidak akan sia-sia untuk kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab yaitu dari umur tanggal pripun hukumnya seorang suami yang ketika istri lagi menyerah, lagi udur, tapi kemudian oleh suami hukumnya seorang istri yang lagi tidur kemudian melakukan sesuatu hubungan sehingga mengeluarkan sperma. Ini pertanyaan. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udha. Allah Ta'ala itu kalau dengan ilmu nggak pernah punya rasa malu, dan sifat malu itu menghambat keberhasilan suatu ilmu. Jadi la yasul ilma mustahil wala mutakabbir, yang sombong, angkuh, tidak mau nasihat itu enggak mungkin kita. Dan orang yang malu juga enggak mungkin ilmu. Terus kita jawab ya. Kita tahu bahwa ketika seorang perempuan istri itu mengalami tidur, maka tidak boleh seorang suami itu melakukan sesuatu yang diperbolehkan ketika tidak tidur. Tapi jangan berlebih-lebihan kayak orang-orang Yahudi zaman dahulu. Orang-orang zaman dahulu, orang-orang Yahudi itu nggak bisa menghormati wanitanya. Kalau sudah datang lampu merah, diusir dari kamar. Makan nggak boleh dengan dia, minum nggak boleh, ngomong nggak boleh, diusir. Nah, untuk bagaimana sistemnya? Tetap boleh ngobrol, boleh jalan bareng, boleh, cuma sing boten boleh. Ini menikah maaf bersetubuh. Kalau bahasa Arab namanya jima atau watak, itu sing boten ansal. Gitu, paham gitu? Paham? Nah, ini kalau pilihake pendapat Imam Ahmad bin Hanbal.
yang diikuti oleh Imam Nawawi yang barusan tadi saya terangkan. Terus Imam Nawawi ini luar biasa. Kalau kita telusuri mendapati banyak sekali hal-hal ringan mudah yang bisa untuk kita amalkan. Boleh nopo, baik itu pakai penutup atau tidak pakai penutup, maaf, baik itu melihat atau tidak, sementing satu, jangan nopo, jangan bersetubuh. Paham ya? Boleh. Nah, jangan kan suami istri kan tahu sistem-sistemnya kan. Mau sediakan Muhammad. Kalau perinciannya banyak, ada yang mengatakan pokoknya selama harus pakai penutup, jadi nggak boleh buka. Ada yang mengatakan pokoknya boleh dibuka, yang penting tidak mengandung syahwat. Agak repot. Kenapa nih? Bisa nggak? Nah, jadi diambil oleh Imam Nawawi, mengambil dari madzhab Imam Ahmad, sing penting jangan bersetubuh. Terus memandang boleh, memegang boleh, ya, boleh. Cuma lihat situasi dan kondisi. Yang jelas haram. Dan kalau diterjang kok menimbulkan anak, biasanya anaknya beda dengan yang lain. Kenapa? Karena hasil dari sesuatu yang diharam. Oke? Nah, terus kembali kepada pribadi masing-masing. Terus niku wonten orang pangkat kali Ibnu Abbas, orangnya niki Mas sudah tua. Matur Ibnu Abbas, apakah boleh saya mencium istri di bulan Ramadan? Tidak apa-apa. Silakan. Datang anak muda, gede, segel, Imam, apakah saya boleh mencium istri di bulan Ramadan? Kamu tidak boleh. Bahaya. Ini ulama kalau banyak wawasannya enak memberikan fasilitas kepada masyarakat sesuai dengan kondisi masing-masing. Mungkin paham? Apa tuh? Apa tuh? Orang bertanya Ibnu Abbas, kok Anda jawabannya beda? Beda jawaban saya sesuai dengan keadaan yang tanya. Ini orang tua ke arah pokok. Anda itu tambah panas, tambah panas. Kamu bosan lanjut boleh. Pulang dulu baik. Adapun itu anak muda, bahaya, bisa kemana-mana. Bahkan itu pun juga triknya dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang datang matur, ya Rasulullah, saya kasih nasihat. Kata Rasul, la tadok, ojo marah-marah. Napa malik ikut toh. Wangsun besok datang lagi, ya Rasul, aus ini itu nasihat, la tadok, ojo muringmu sampai minggu. Sebab napa? Sebab Rasul tahu ini keadaan senengane muringmu. Iki paling bagus. Makanya Imam Ghazali menerangkan ibadah yang paling bagus itu ibadah sesuai dengan keadaan. Wong sugih ibadahnya nopo? I'tikaf nopo sedekah? Wong sugih nang i'tikaf ana masjid, duit ditokno. Lan ngene iku ibadah yang segene iku boten maca Quran. Boten zikir. Boten dengar-dengar di masjid. Apa niku? Berbagi, kerja asal berbagi. Niku ibadah. Pahami? Nah, dan seterusnya. Kalau misalnya Muhammad, mohon pencerahannya untuk segala pertanyaan. Saya pernah dengar bahwa setiap amal tergantung dari niatnya. Hadis ini apa? Innamal amalu.
Yang saya tanyakan, apabila saya melakukan amalan-amalan sunnah, misal mendatangi majelis ilmu, sholawatan, zikir, kerja bakti, dan amal-amal yang lainnya, bila pahalanya saya niatkan untuk keluarga, orang tua meninggal dunia, anak istri atau saudara, apakah orang-orang tersebut juga bisa mendapatkan pahala? Terima kasih. Sama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada seseorang di zaman Kanjeng Nabi bagi umroh. Soal, ya Rasulullah, pulau ini bagi umroh. Dari umroh, umroh. Rasulullah aku titip ya, Allah titip. Asyikna ya akhir fi doa. Tolong turunin doa doa. Terus dengan ini hadis jenengan saged menghadirkan, namanya itu istidhar. Istri jenengan saged hadir karena ada kesibukan di luar. Anak jenengan mungkin di luar kota. Jenengan mungkin jenengan hadirkan. Itu namanya apa? Istidhar. Jadi jenengan hadir dengan membawa istri, membawa anak, membawa walaupun piringannya cuma nol. Tadi untuk doa bagi orang-orang yang tidak bisa hadir, haul atau hadir, Allahumma ja'alna minal hadirin ma'al hadirin min ahlil qubur. Allahumma ja'alna minal hadirin ma'al hadirin min ahlil qubur. Bahkan guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita, kalau kita soani guru, saya mau pulang ke Indonesia, guru lain tolong saya hadirkan di sana. Kamu hadir haul Abu Bakar, saya hadir. Kamu punya masing-masing alim, saya hadir. Ini namanya membuka pintu rahmatnya Allah. Ini pertama, boleh. Boleh. Secara umum, khususnya yang sudah meninggal dunia, tambah nih boleh. Khususnya yang sudah meninggal dunia. Nah, ini kalau dia beberapa keterangan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Imam Ahmad bin Hanbal beliau meriwayatkan bahwa bacaan Fatihah, bacaan Al-Ikhlas, bacaan Muawwidzatain itu bisa pahalanya dihadiahkan kepada yang sudah meninggal dunia. Ya, kalau pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, mungkin ada pendapat lain, sehingga kita banyak wawasan. Yang niku sering kula tengah, yang niku ilmu nikah, atus gelas sing di sini kok. Oh, gelas sini kok. Dari kok. Mungkin di ketok kuning atau sebab di sini kok. Tapi ini di sini kosong. Jangan naik. Yang niku itu. Nek ilmu ini cepat, mudah-mudahan terus. Nek ilmu ini cepat, suka menyamakan orang. Tapi nek yang niku ilmu ini kata, wawasan kata, bisa mengatakan, oh ya boleh mungkin menurut pendapat fulan, oh tidak boleh mungkin menurut pendapat tuh. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana sampai? Bahkan walaupun tidak ditausilkan, biasanya kan tausil tawabakan, walaupun tidak jenengan lewat kuburan, itu bentuk rahmat kita kepada ahli kubur. Tidak hanya khusus kepada keluarga yang meninggal dunia, setiap kuburan, nek itu status kuburan muslim, walaupun satu tok yang ada di dalam, jenengan tahu, hanya orang muslim
yang lainnya, wabil khusus ahli barzakh untuk didoakan minimal kirim Fatihah. Paham ya? Mungkin. Apalagi sing orang mobil kita kuburan, Fatihah itu pakai. Cuma lebih baiknya setelah kita membaca Fatihah, membacanya seperti yang diamalkan di masjid itu, ada ucapan pausil tawabama corona, kita dengarkan dari kita. Kalau untuk cerita unik haji ini diambil dari kitab I'anatul Talibin. Ada orang soleh mimpi, dalam mimpinya ketemu penduduk I'anatul Talibin. Ini salah satu kitab yang tentu yang masyhur di pondok pesantren di Indonesia. Ada orang soleh mimpi, dalam mimpinya dia melihat ahli kubur ini keluar dari kuburannya sampai di luar kuburan, dilihat lagi oyok-oyokan, oyok-oyokan sesuatu. Jadi rebutan. Aku datang lalu aku mengatakan, apa yang kamu ambil? Kata mereka, tadi ada orang lewat moco surat Fatihah, dihadiahkan kepada kami sehingga kami merebu. Cuma ada satu orang tidak mau ngambil. Saya lihat nggak ada. Bapak kenapa nggak duduk? Saya sudah cukup dengan anak saya yang saat ini selalu membacakan Fatihah di pasarnya. Oh, itu yang berjuri umum. Saya ikut mereka. Kenapa? Karena saya sudah setiap saat dapat kiriman dari anak saya yang selalu mewiritinkan Fatihah dan ayat-ayat Quran saat ini pekerjaannya di pasar. Bangun tidur orang soleh tersebut datang ke pasar, ngecek bener apa enggak, kurang bohong. Dicek, ketemu anak muda, memang itu anaknya dan bibirnya selalu digerakkan untuk baca Al-Quran. Beberapa saat kemudian saya mimpi lagi. Dalam mimpi saya lihat keadaan yang sama, cuma orang yang tadi ikut rebutan. Bisa dilanjut? Yang pertama tidak ikut, yang kedua tambah ikut. Kemudian didatangi, bapak sekarang berebutan. Iya, anak saya sudah meninggal dunia. Anak saya sudah meninggal dunia. Dicek besoknya ternyata betul di pasar sudah tidak ada anak muda. Maksud ini cerita dengan gadis yang yang sudah meninggal dunia. Jangan boleh berbuat baik dengan siapapun, tapi yang lebih berhak untuk kita perbaiki, berbuat baik adalah kedua orang tua kita. Kita semuanya punya guru di sekolah, diajarkan huruf-huruf hijaiyah. Kita baik itu yang SD, SMP, SMA, yang mungkin beliau sudah meninggal dunia, jangan lupa kirimi Fatihah, jangan lupa kirimi hadiah-hadiah yang kita hadiah daripada amal-amal yang kita kerjakan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita terangkan bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan majelis taklim kita tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Waktu sudah masuk, kula nyuwun doa dari Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان العلي الأعلى الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها
العنب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Monggo kita ikuti haji dan umroh kita dengan insyaallah. Kami berdoa subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.